Selamat pagi sahabat-sahabat GKI dimanapun Anda berada. Semoga semua kita ada di dalam naungan kasih karunia Allah, sehingga kita boleh ada dalam keadaan yang baik. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Roni Nathanael dari GKI Gading Indah, menyapa Anda di dalam Sapaan Gembala GKI pagi hari ini. Benar percaya nih. Demikian judul renungan singkat pada saat ini. Alkisah ada seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah?" kata jam terperanjat. "Banyak sekali, mana saya sanggup." Baiklah, bagaimana kalau 86.400 kali dalam sehari? 86.400 kali dengan jarum-jarum yang ramping seperti ini? Jawab jam dengan penuh keraguan. Oke, bagaimana kalau 3.600 kali dalam 1 jam? Dalam 1 jam harus berdetak 3.600 kali. Rasanya masih terlalu banyak. Saya rasanya tidak sanggup. Tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Tukang jam itu dengan penuh kesabaran kemudian berkata kepada si jam, "Kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak 1 kali setiap detik?" "Nah, kalau itu aku sanggup," kata jam dengan antusias. Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetak 1 kali setiap 1 detik. Dan tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu. Dan jam itu sungguh luar biasa. Karena ternyata selama 1 tahun penuh ia telah berdetak tanpa henti. Dan itu berarti ia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita ragu-ragu dengan beban hidup yang terasa berat. Seperti sekarang ini banyak orang yang merasa khawatir dengan kemungkinan dalam perkembangan perekonomian ke depan. Orang yang khawatir dengan pandemi yang tidak kunjung usai dan sebagainya. Namun sebenarnya kalau kita sudah menjalaninya, kita ternyata mampu. Bahkan yang semula kita anggap impossible untuk dilakukan sekalipun. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34, Yesus berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Tentu bukan berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan, merencanakan hal yang baik untuk masa depan. Kalau itu tentu harus. Tetapi yang Yesus mau tekankan adalah urusan kekhawatiran. Kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta pun pada jalan hidup kita. Sebaliknya, kekhawatiran akan banyak hal yang dibayangkan bisa terjadi, mungkin terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan yang seterusnya, hanya akan menggerogoti semangat kita, melemahkan daya juang kita, membuat kita menjadi pesimis. Akhirnya kita bisa tertekan, stres, dan bukan tidak mungkin kita menjadi depresi. Damai sejahtera yang Allah anugerahkan terkikis habis. Karena sesungguhnya memang kita tidak akan sanggup menanggung semua kekhawatiran pada satu saat yang sama. Belajarlah dari jam dalam cerita tadi. Berdetaklah 1 kali setiap detik.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau bukan cuma Allah yang maha kuasa, tapi juga Bapa yang sungguh mengasihi dan memperdulikan kami. Oleh karena itu sesungguhnya lah Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, terlebih ketika kami harus menanggung beban kehidupan yang berat, yang menekan kami, yang menyesakkan kami. Entah itu dalam bentuk sakit penyakit, entah itu dalam bentuk masalah perekonomian, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, entah itu di dalam wujud ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga, kegalauan karena ketidakpastian di masa depan untuk studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya Bapa, semua itu kalau kami coba hadapi dengan kekuatan sendiri, sesungguhnya lah kami tidak sanggup. Maka kami bersyukur ya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau yang senantiasa siap untuk memikul segala beban itu bersama dengan kami. Maka mampukan kami untuk sungguh-sungguh merawat iman percaya kami kepadamu, untuk merawat pengharapan kami, dan bersungguh dalam penyerahan kami kepadamu, meyakini bahwa sesungguhnya lah Engkau Bapa yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihimu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Belajarlah untuk berdetak satu kali setiap detik. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan menolong kita. Amin.